Geng motor ada di mana-mana. Ya. Jadi video itu. Tapi kayaknya di Amerika Yes. lebih parah ya. Yang cewek aja. Mereka benar-benar menguasai jalan raya, terus atraksi-atraksi. Wow. Bener-bener. Ini geng apa om? Nggak ngerti. Geng motor. Selamat datang di podcast sambil melukis. Oke, karena kali ini saya sendirian, jadi kita tidak lagi ngomongin kesehatan. Di episode ini kita akan ngomongin tentang betapa absurd dan lucunya orang-orang Portland. Orang Portland itu lucu memang, tapi lucunya itu bukan yang kayak full effort gitu, bukan yang kayak pengen melucu gitu. Lucunya itu seperti humor yang lahir karena terlalu banyak kopi, terlalu banyak hujan gitu ya, dan juga mungkin terlalu banyak berpikir tentang eksistensi hidup. Jadi gini, ada suatu contohnya ya. Suatu hari itu saya bilang ke orang Portland ya, wah cuaca hari ini mendung ya. Saya tuh jawabnya, yes, that's why we are depressed, but like in the fun way gitu. Sorry. Jadi dia bilang, akan nanya nih, cuaca hari ini mendung, terus dia jawabnya kayak, ya itulah kenapa kita depresi, tapi dengan cara yang lucu gitu. Jawabannya bisa gitu ya. Ya itulah ciri-ciri orang Portland juga. Ya selain dia itu banyak lah ya kelucuan, selain itu juga agak sedikit absurd ini orang-orang Portland. Jadi suatu hari itu ya, aku tuh ini ketemu dengan orang yang bawa anjing. Sini entah kenapa ada banyak sekali orang tuh jalan-jalanin anjing gitu tiap pagi, tiap sore gitu. Nah, mungkin karena dingin gitu anjingnya tuh dipakein baju. Tapi bajunya itu baju kayak rompi kuning itu, kayak rompinya tukang parkir atau kayak rompi pekerja konstruksi gitu. Nah, tapi kan ini anjing ya, ini urgensinya apa dia pakai warna cerah gitu. Terus karena pas lewat itu aku kan bilang, oh lucu banget doginya gitu, it's a cute dog. Saya punya jawab, ya dia habis menang model peragaan busana katanya. Ya gitulah salah satu beberapa kelucuan orang Portland. Tapi masih banyak lagi yang lucu-lucu tentang cerita selama 4 bulan aku di sini itu ya. Lebih ya, udah lebih dari 4 bulan ya. Mereka itu baik, pada dasarnya itu memang baik-baik sih. Kan pernah nih ya, saya itu nyasar waktu naik sepeda. Oh ya, saya di sini tuh kan kemana-mana tuh naik sepeda. Nah, sepeda itu kan ada jalurnya khusus ya, ada jalur khusus sepeda dan bahkan kayak di kampung gitu ada yang memang jalan kampung itu khusus sepeda gitu. Jadi semuanya itu hanya sepeda yang melewati itu. Memang ada jalur-jalurnya khusus. Nah, waktu itu kan aku nyasar nih, bingung nih sampai mana ya. Terus kayaknya HP-nya mati atau gimana. Nggak bisa lihat Google Map, terus kan aku nanya kan, hello, ini kalau ini mau kemana ya? Tapi ya mereka bantuin, mereka nunjukin, oh ini kesini, kesini, gini, sampai selesai gitu. Terus pas terakhir dia bilang gini, if you got lost again, just trust your vibe. Gitu. Jadi ya apa ya, geli-geli lucu dan menyenangkan gitu. Terus ini pernah juga nih papasan terus apa ya pas ketemu orang gitu lewat naik sepeda sambil bawa skateboard gitu di punggungnya, terus bawa payung juga di tangannya.
Aku kan kayak melongo, oh ini aneh pas lewat depanku gitu kan, aku kan agak berhenti ngeliatin dia gitu. Terus dia teriak gitu kayak, this is my multitasking baby. Oh ya gitu, terus aku ngangguk-ngangguk saya bilang, oke Mas Jos, Jos Gandos. Ya dia ketawa-ketawa gitu, ya lucu-lucu sekali di sini. Jadi di Portland itu humor itu bukan hanya sekedar kata-kata gitu, tapi kayak lebih ke gaya hidup gitu. Hampir mirip lah kayak Jogja, jadi kayak hidup itu berat, jadi ya kita ketawain aja. Di sini tuh lebih sering hujan gitu ya, tapi hujannya itu hujan Portland style. Itu tuh kayak gerimis tapi lembut, kayak tidak niat gitu ya. Tapi juga tidak berhenti, kayak bisa seharian itu gerimis lembut kayak gitu. Nah, gerimis-gerimis itu ya tetap aja orang kayak jogging pagi-pagi gitu. Terus mereka jogging tapi bawa ukulele. Terus setiap kayak uh, lari tipis 10 langkah berhenti, genjreng-genjreng, nyanyi-nyanyi, lanjut jogging lagi gitu ya. Pas akan liatin terus udah mulai dekat gitu, terus dia bilang, it's a beautiful morning, right? Beautiful morning dari mana? Orang mendung, hujan gini, gerimis gini kok beautiful morning gitu. Aku ya bilang, yes, beautiful gitu. Daripada aku diajak ikut jogging gitu sambil bawa ukulele. Kan ya nggak lucu. Agak susah sih bedain antara hobi sama olahraga dijadiin satu ya. Begitulah kira-kira nih gambaran orang-orang Portland tuh ya. Setiap weekend itu kan kita sering ini ya, pergi ke Saturday Market atau apa kayak Sunday Market gitu. Nah, kebetulan tempatnya itu memang di taman-taman gitu. Nah, kita itu sering kayak duduk-duduk di bangku taman gitu. Nah, tiba-tiba itu ada ibu-ibu nyamperin gitu, menyapa lah jatuhnya ya. Oh, I like your vibe gitu katanya. Hah? Like your vibe. You look like processing something deep. Dia bilang kamu sedang memproses sesuatu yang dalam gitu. Buset deh. Aku udah bilang, ya no no no, I just cold. Aku cuman kedinginan gitu. Ya, itu tuh bisa aneh-aneh gitu. Terus dia masih juga bilang, oke, okay, welcome to Portland. The city will heal you one weird moment at the time. Kota yang akan apa heals you gitu, apa menenangkan kamu lah. Jan. Ya, tapi Portland dingin sih. Agak kayak siapa ya, rata-rata itu 6, 5 gitu. Kalau pagi nganterin sekolah itu ya 3 gitu. Kalau ini musim-musim ini ya. Ini baru musim gugur ya. Belum yang nanti Desember, Januari, Februari. Nggak kebayang. Masih ada lagi sih apa ya, cerita-cerita lagi, coba aku inget-inget ya. Oh ya, seperti apa, tidak resmi ya, tapi slogan tentang Portland itu yang paling terkenal itu adalah Keep Portland Weird gitu ya. Jadi biarlah Portland jadi tetap aneh gitu kira-kira. Jadi memang karakter masyarakatnya itu kayaknya memang kayak sengaja melucukan diri. Oh ya, itu kan kemarin ada di berita itu kan tentang demo-demo di ICE gitu ya. Itu mereka yang demo itu pakai kostum kodok, pakai baju-baju kostum binatang, pakai badut-badut gitu ya. Itu kayak ini niat
Niat nggak sih? Kayak nggak ada yang marah-marah gitu, malah pada sirkus, pada bikin apa kayak lelucon-lelucon gitu. Nah, ada yang aneh lagi itu waktu ada demo masih sama membahas apa, tapi mereka itu bersepeda rame-rame telanjang. Nah, lo coba cari di berita itu ada kayak nude bike gitu. Itu aku nggak kebayang, untungnya malam-malam ya. Jadi ya aku sih nggak lihat, cuman berita itu heboh terus kayak sebenarnya pengen lihat tapi ya gimana kalau ada anak bawa anak kan ya nggak bisa ya. Ya memang untungnya vibe-nya itu cocok sama vibe-ku. Jadi udah mulai merasa homey di sini karena memang agak lucu-lucu ya. Oh ya, ini ada lagi nih yang lucu. Jadi waktu ke supermarket gitu, ke grocery gitu, ada pegawai di situ yang pakai kaos tulisannya kayak saya bukan pegawai di sini, tapi saya suka membantu. Terus ya itu memang benar-benar membantuin milihin alpukat yang bagus, kayak benar-benar kayak nata-nata supaya rapi buahnya gitu ya. Tapi kok bisa gitu, tapi itu lucu sekali agak lihatnya kayak padahal dia benar-benar kerja di situ. Terus ada aja tuh kayak di jalan tuh nemu orang yang lagi ngambilin daun-daun kering karena ini musim gugur ya, banyak daun kering gitu. Nah itu sempat ketemu ini guru artnya Jiva, nanya buat apa gitu. Oh, aku sedang ngoleksi daun musim ini. Saya kan mikir ya, memang apa bedanya daun musim ini, daun musim gugur tahun depan, daun musim gugur tahun lalu, bedanya apa ya? Tapi kayaknya tuh mereka memang suka menjawab ini aja, melucu. Tapi yang paling menyenangkan di sini tuh yang naik sepedanya itu banyak, komunitas sepeda juga banyak. Setiap minggu malam itu ada iring-iringan sepeda pakai lampu-lampu gitu, bawa sound kayak keliling-keliling. Nah itu pada pakai bajunya itu aneh-aneh tuh mereka tuh. Terus ada momen kayak itu semacam Car Free Day gitu, tapi tidak setiap minggu sekali ya, kayaknya di jadwal itu setahun ada 4 kali kalau nggak salah itu. Sepeda keliling-keliling kota, ada rutenya, banyak sekali itu sepedanya, aku ikut sekali. Nah itu ada pos pemberhentiannya gitu, nanti ada pos pertama berhenti di situ ada pertunjukan. Waktu itu kita ada pertunjukan kayak barongsai sama Jepang juga, musik yang drum-drum Jepang gitu. Nah, di situ ada banyak orang ngasih promo-promo gratis kayak promo tentang komunitas, promo ngasih biji-biji gitu. Jadi mereka mempromosikan untuk menanam, biji-bijian dikasihkan. Ada juga kayak promo ini lem tambal ban. Jadi kasih tahu cara nambal kalau ngembes di jalan gitu, cara bukanya, terus ada kit untuk alat nambal gitu, satu kotak kecil gitu, isinya ada amplas, ada lem, ada ban penambalnya itu juga ada. Terus apa lagi ya, banyak sekali sih, ada tentang ini waktu itu kita dapat helm karena disuruh ini daftar di app-nya gitu, terus dikasih helm sepeda. Banyak sih yang lucu-lucu.
Termasuk 911 juga. Jadi polisi juga ada di situ ngasih tahu kalau kalau ada apa-apa kontak 911, tapi juga dikasih tas, dikasih apa. Jadi ada kayak kayak promo lembaga atau promo promo LSM atau apa itu tempatnya di situ di kayak Car Free Day. Tapi isinya semua orang naik sepeda itu semua rata-rata keluarga, kayak ada neneknya. Oh ya, aku yang paling sering kaget ya sering lihat orang-orang tua mungkin umur udah di atas 60 tahun tuh naik sepeda yang benar-benar sepeda balap itu pakai helm, pakai celana ketat yang ada bokongnya, ada sponsnya itu dan benar-benar mengayuh sepeda ini profesional untuk olahraga kayaknya ya. Itu banyak sekali. Udara juga bagus sih ya di sini kayak seger sekali, pohonnya banyak, public transportasinya banyak, jadi mobilnya kayak nggak banyak, banyak orang tuh jalan kaki sama naik sepeda. Kayaknya aku mesti ini ya, explore tentang stand up comedy cafe atau apa yang lucu-lucu mesti di sini mesti aneh nih ya, mesti lucu banget ini. Mungkin nanti deh setelah winter mau explore stand up comedy cafe kali ya. Oh ya, kalau ada yang mau bertanya-tanya tentang sesuatu di sini atau yang pengen saya bahas, boleh dong berkomentar di bawah ini. Nanti coba saya mengulik materi yang pengen ditanyakan atau saya coba cari tahu karena biar saya ada PR gitu di sini. Begitu ya. Oke. Aku akan menutup podcast ini dengan membaca puisi. Di kota ini aroma kopi menari mengayun hari. Uapnya seperti bisik hujan yang tak pernah pergi. Donat berputar pelan memanggil mimpi. Toppingnya berkilau seperti bintang yang berlari-lari. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.